Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan dengan tidak benar. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Pada dasarnya, marah merupakan hal yang wajar. Selain itu, cara menyampaikan emosi setiap orang juga akan berbeda-beda, bergantung pada bagaimana pengembangan karakter dan kepribadian seseorang sejak kecil, melalui proses yang panjang serta pengalaman yang telah dilalui. Individu akan menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah dan cara mengeluarkan emosinya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sedang marah? Ketika marah terjadi, tubuh langsung mengalami serangkaian reaksi yang melibatkan hormon, sistem saraf, dan juga otot. Tubuh melepaskan adrenalin yang membuat sesak nafas, kulit memerah, otot tegang, rahang mengencang, termasuk perut, bahu, dan tangan. Seseorang dikatakan berhenti marah ketika ciri-ciri tersebut sudah tidak muncul pada dirinya. Dalam hal ini, apakah marah adalah emosi yang negatif? Marah tidak selalu dapat diartikan emosi yang negatif, karena marah adalah reaksi normal dalam kehidupan sehari-hari. Marah memberikan sinyal peringatan kepada otak bahwa ada sesuatu yang salah dan memberikan energi pada tubuh untuk memperbaiki keadaan. Marah memberikan manfaat berupa pergerakan energi untuk melakukan aksi. Oleh karena itu, cara orang mengekspresikan marah dapat memberikan efek yang positif maupun negatif pada orang lain. Nah, baru-baru ini sosial media digemparkan dengan adanya video viral warga yang tengah marah karena disekat pada saat liburan Lebaran. Dalam video tersebut, terlihat jelas warga yang tengah marah karena dijikat oleh petugas. Hal itu membuat netizen geger di sosial media. Banyak netizen yang geram atas tingkah laku mereka yang melanggar aturan pemerintah. Sudah melanggar aturan, marah-marah dan berkata negatif pula. Pada akhirnya, perselisihan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dan pihak pelanggar pun akhirnya mengklarifikasi setelah emosi. Nah, dalam kasus tersebut, kita tahu bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Begitu pula dengan kemarahan. Seseorang pasti memiliki alasan tertentu mengapa mereka marah dan meluapkan emosinya. Namun perlu dilihat, kemarahan yang kita luapkan akan bersifat positif atau negatif baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan kita. Sehingga kita perlu yang namanya memanage kemarahan pada dalam diri kita. Nah, bagaimana cara memanage rasa marah kita? Yang pertama, akuilah bahwa Anda sedang marah. Hal ini tentu sulit bagi orang-orang yang terlalu ego dan terlalu berfokus pada dirinya sendiri. Selain itu juga, orang yang menyimpan kemarahan dapat merusak pikiran dan tubuhnya. Yang kedua, analisis dan identifikasi sumber kemarahan. Seringkali problem sesungguhnya sangat kecil, tetapi kita cenderung bingung terhadap perasaan negatif lainnya, atau sudah menyimpan beberapa masalah terhadap orang yang bersangkutan sehingga menyebabkan meledaknya emosi kita. Maka dari itu, perlunya analisis dan identifikasi kemarahan agar dapat memanage rasa marah kita. Dan yang ketiga, analisis perasaan marahmu. Ini hal yang sangat penting untuk kamu lakukan pada saat ingin marah. Perlunya alasan mengapa kamu marah, pantaskah kamu marah, dan dengan begitu kamu akan lebih mudah untuk mengkontrol rasa marahmu. Sebelum marah, pastikan bahwa rasa marahmu memiliki alasan yang masuk akal. Nah, semoga tips-tips tadi membantu kalian untuk dapat mengkontrol rasa marah kalian.